Berbeda dengan Salakanagara, Kutai Martadipura dikenal melalui bukti tertulis yang berasal dari masanya sendiri. Bukti tersebut berupa yupa, tugu batu yang mencatat kegiatan keagamaan, dan nama raja-raja Kutai. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, menunjukkan pengaruh India awal. Dari yupa inilah, sejarah Kutai Martadipura dapat direkonstruksi dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Kutai Martadipura dikenal sebagai kerajaan tertua dalam sejarah tertulis Indonesia. Keberadaannya tidak disusun dari cerita rakyat atau legenda istana. Seluruh pengetahuan tentang Kutai Martadipura bersumber dari 7 batu bertulis. Batu-batu ini dikenal sebagai yupa. Yupa adalah tugu peringatan yang mencatat peristiwa, ritual, dan pemberian. Tulisan pada yupa menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Dari ciri bahasa dan aksara inilah, usia Kutai diperkirakan berada di abad keempat Masehi. Tidak ada kitab kerajaan, tidak ada kronik panjang, dan tidak ada catatan perang. Yang dicatat adalah silsilah, ritual, dan pemberian kepada Brahmana. Dari catatan singkat inilah, nama para penguasa Kutai diketahui. 3 nama muncul secara jelas, Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Tidak ada peninggalan lain yang dapat dipastikan berasal dari masa ini selain yupa. Tidak ditemukan candi, arca, atau bangunan batu dari Kutai Martadipura. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Kutai tidak dibangun lewat monumen. Legitimasi raja diperoleh melalui ritual dan pemberian, bukan penaklukan. Kutai Martadipura tumbuh sebagai kerajaan sungai di aliran Mahakam. Dari sungai inilah kehidupan, kekuasaan, dan kepercayaan saling terhubung. Dari yupa inilah sejarah tertulis Indonesia bermula. Kutai Martadipura berkembang di wilayah Kalimantan Timur di sepanjang Sungai Mahakam. Sungai Mahakam adalah salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan. Sungai ini menghubungkan pedalaman dengan wilayah pesisir. Jalur air ini memungkinkan pergerakan manusia, hasil alam, dan hewan ternak. Tidak ada bukti bahwa Kutai memiliki kota bertembok atau pusat urban besar. Pemukiman kemungkinan tersebar mengikuti aliran sungai. Sungai berfungsi sebagai jalan utama, bukan daratan. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak berpusat pada satu kota. Kekuasaan terkait pada kendali jalur sungai dan ritual. Sungai juga menyediakan sumber pangan yang stabil. Lingkungan ini mendukung pertanian sederhana dan peternakan. Hewan ternak memiliki peran penting dalam ritual dan ekonomi. Tidak ditemukan bukti pertambangan atau produksi logam skala besar. Ini menunjukkan ekonomi Kutai bersifat lokal dan berbasis alam. Letak Kutai juga memungkinkan kontak dengan dunia luar dengan melalui jalur laut. Namun, tidak ada bukti adanya koloni asing di wilayah Kutai. Pengaruh India hadir melalui agama dan bahasa, bukan melalui pendudukan. Sungai Mahakam menjadi ruang hidup sekaligus ruang kuasa. Kekuasaan Kutai tumbuh mengikuti ritme sungai. Bukan sebagai kerajaan daratan, tetapi kerajaan sungai. Inilah ruang tempat silsilah Kudungga bermula. Dari sungai ini, dinasti Kutai Martadipura terbentuk. Hingga kini ditemukan 7 prasasti yupa di wilayah Sungai Mahakam. Kondisi ketujuh yupa tersebut tidak sama. Sebagian telah aus dan rusak. Dari 7 yupa, hanya 4 yang tulisannya masih dapat dibaca dengan jelas, yaitu Muara Kaman 1, 2, 3, dan 5. Dari keempat yupa inilah sejarah Kutai Martadipura diketahui. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai 3 putra, seperti api 3.
Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri emas amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa dengan sedekah tanah. Berhubung dengan kebaikan itulah, maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana. Tugu ini ditulis buat dua yang telah disedekahkan oleh Raja Mulawarman, yakni segunung minyak dengan lampu serta malai bunga. Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api di dalam tanah yang suci Waprekeswara. Buat akan kebaikan budi sang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. Dari isi prasasti ini, nama Kudungga muncul sebagai tokoh paling awal. Nama Kudungga tidak berasal dari bahasa Sanskerta. Para ahli menafsirkannya sebagai nama lokal Nusantara kuno yang sering dikaitkan dengan rumpun bahasa Austronesia yang sebagian peneliti dihubungkan dengan tradisi Melayu kuno. Hal ini menunjukkan Kudungga kemungkinan adalah pemimpin lokal. Prasasti menyebutkan Kudungga sebagai ayah dari Aswawarman. Aswawarman disebut sebagai pendiri Wangsa Kutai. Wangsa berarti dinasti, yakni garis keturunan raja. Aswawarman dianggap pendiri Wangsa Kutai karena sejak dialah kerajaan ini memiliki legitimasi dan suksesi kerajaan yang jelas. Nama Aswawarman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Aswa berarti kuda, simbol kekuatan ksatria, sementara Warman berarti pelindung. Nama ini mencerminkan legitimasi dan identitas raja sebagai penguasa bercorak Hindu. Perubahan ini menunjukkan masuknya pengaruh India dalam legitimasi raja. Mulawarman adalah penguasa paling menonjol dalam seluruh prasasti. Nama Mulawarman berasal dari bahasa Sanskerta. Mula berarti akar dan Warman berarti pelindung. Nama ini mencerminkan posisi sebagai raja besar dan penopang utama Wangsa Kutai. Seluruh Yupa diketahui didirikan pada masa pemerintahannya. Tidak ada prasasti yang mencatat peperangan atau penaklukan wilayah. Kekuasaan Kutai ditegaskan melalui ritual dan kedermawanan. Setelah Mulawarman, tidak ada lagi nama penguasa Kutai yang tercatat. Karena itu, sejarah Kutai Martadipura sepenuhnya bergantung pada prasasti Yupa. Prasasti Yupa menjadi sumber utama untuk memahami kehidupan keagamaan Kutai Martadipura. Dari prasasti inilah diketahui bahwa pengaruh Hindu telah mengakar kuat. Ajaran yang dianut bersumber dari tradisi Weda, India. Upacara keagamaan dipimpin oleh kaum Brahmana. Brahmana memiliki posisi penting dalam struktur sosial Kutai. Prasasti menyebut adanya pelaksanaan niatnya, yaitu ritual persembahan suci. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa. Dalam konteks Kutai, yatnya berkaitan erat dengan kekuasaan raja. Raja tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga pelindung agama. Prasasti mencatat adanya danam atau pemberian suci kepada Brahmana. Danam adalah pemberian suci dalam tradisi Hindu. Dilakukan raja sebagai bagian dari kewajiban agama. Bentuk danam yang disebutkan dalam prasasti adalah 20.000 ekor sapi. Prasasti ini menegaskan bahwa danam bersifat spesifik, bukan simbolis atau beragam. Sapi memiliki nilai ekonomi dan religius yang tinggi. Prasasti juga menyebut pemberian tanah kepada Brahmana. Tanah tersebut digunakan untuk mendukung kehidupan keagamaan. Hubungan antara raja dan Brahmana bersifat saling menguatkan. Agama menjadi sarana legitimasi kekuasaan raja. Sementara itu, masyarakat mendukung ritual sebagai bagian kehidupan sehari-hari. Dari prasasti, terlihat masyarakat Kutai telah tersusun secara sosial. Agama, kekuasaan, dan ekonomi saling terhubung erat. Inilah gambaran kehidupan religius dan sosial Kutai Martadipura menurut prasasti Yupa. Disinilah kisah Kutai Martadipura mulai memasuki batas akhir. Tidak semua cerita sampai kepada kita secara utuh. Sumber sejarah Kutai sangat terbatas. Yupa hanya mencatat peristiwa tertentu, bukan keseluruhan sejarah. Kita tidak tahu bagaimana kerajaan ini benar-benar berakhir. Tidak ada catatan tentang perang besar atau kehancuran mendadak.
Bisa jadi Kutai melemah perlahan, bukan runtuh seketika. Kekuasaan mungkin berpindah tanpa konflik besar. Sejarah tidak selalu mencatat masa senyap. Ada yang tidak ditulis, seringkali hilang selamanya. Namun warisan Kutai tidak sepenuhnya menghilang. Tradisi dan kepercayaan terus berlanjut melalui generasi. Konsep Yatnya tetap hidup dalam budaya Nusantara. Hubungan antara raja, rakyat, dan dewa menjadi fondasi awal. Kutai menjadi titik awal sejarah tertulis di Nusantara. Dari sinilah jejak kerajaan-kerajaan berikutnya berkembang. Kita belajar bukan hanya dari apa yang ada, tetapi juga dari yang hilang. Keterbatasan bukti mengajarkan kehati-hatian dalam menafsirkan sejarah. Sejarah bukan dongeng, tetapi rekonstruksi dari sisa-sisa. Kutai mungkin berakhir, tetapi pengaruhnya tidak. Warisan terbesar Kutai adalah jejak awal peradaban. Dan dari jejak inilah sejarah Indonesia bermula.